Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan dengan NIM akhir 117. Ini kan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Jadi untuk tampilan menunya, kita akan masuk ke materi awalnya tentang pengertian dari algoritma. Di sini ada deskripsi tentang apa itu algoritma. Di sini dijelaskan bahwa algoritma adalah rangkaian langkah-langkah logis yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas komputasi. Sedangkan pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma jadi notasi-notasi atau karakter-karakter bahasa pemrograman sehingga dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Jadi untuk algoritmanya itu kita membuat langkah-langkah logis di mana itu untuk menyelesaikan dari suatu permasalahan gitu ya. Nah, untuk pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan langkah-langkah tersebut. Jadi anggapnya nih pemrograman ini bahasanya, algoritma ini langkah-langkahnya. Nah, ini lanjutannya ya. Secara umum, satu algoritma dapat didefinisikan sebagai suatu prosedur untuk memecahkan, memahami, menyelesaikan masalah. Dalam konteks pemrograman komputer, suatu algoritma didefinisikan sebagai sekumpulan operasi yang tertata rapi, tidak ambigu, dan efektif secara komputasi, sehingga ketika algoritma dijalankan mampu mendapatkan hasil yang dituju. Nah, itu pengertiannya seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis algoritma ya. Ini ada 3 jenis algoritma ya. Yang pertama itu pseudocode, yang kedua flowchart, dan yang ketiga ini deskriptif. Ini untuk pengertian dari pseudocode ya. Pseudocode adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah menyelesaikan permasalahan. Pseudocode tidak sama dengan bahasa programan, akan tetapi cara penulisan pseudocode sama dengan penulisan kode-kode dari bahasa programan. Pada notasi pseudocode tidak ada aturan tertentu yang resmi disarankan untuk menggunakan kata kunci yang umum digunakan seperti if, then, else, will, do, for, repeat, dan lain-lainnya. Secara umum, tulisan algoritma dengan pseudocode mirip dengan notasi deskriptif ya. Nah, ini untuk contoh dari algoritma ya. Ini kita lakukan dulu deklarasi untuk variabelnya. Pertama tuh sisi, keliling, dan untuk variabel ini sisi dan keliling ya. Dengan tipe data itu integer. Nah, ini contohnya yang dapat ya. Menggunakan read untuk membaca data sisi, lalu keliling. Ini artinya sama dengan sisi dikali 4. Nah, di sini word keliling. Nah, ini kan menggunakan notasi dari bahasa pemrograman kan sebenarnya. Selanjutnya, ini untuk deskriptif. Notasi algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif. Disebut juga dengan notasi alami. Ini notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang mesti dilakukan dan bentuk untaian kalimat yang deskriptif. Nah, untuk notasi deskriptif ini disarankan untuk algoritma yang pendek ya, karena akan kurang efektif kalau contohnya algoritma panjang. Ini untuk contohnya ya. Maka kita lakukan deklarasi dulu untuk variabelnya. Pertama itu jari-jari dengan tipe data real, lalu luas dengan tipe data real, dan pi 3,14. Sini untuk langkah-langkahnya, ini akan baca jari ya, lalu berbeda dengan yang versi code yang menggunakan read, lalu hitung luas sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Ini untuk perumusannya. Lalu tampilkan luas layar. Nah, kalau contohnya di code bakal nulisnya tuh write luas layar, ya kan? Lalu ini selesai, algoritma selesai. Selanjutnya untuk tipe jenis algoritma yang ketiga yaitu flowchart. Flowchart merupakan penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis, yang berarti itu gambar ya. Flowchart adalah bagian yang memperlihatkan tahapan dari suatu program dan hubungan antara proses beserta pernyataan. Ilustrasi ini menyatakan dalam simbol. Setiap simbol punya makna tertentu untuk proses tertentu. Untuk simbol-simbol flowchart itu bisa menggunakan standar yang dikenal oleh ANSI dan ISO. Nah, ini untuk simbol notasinya ya. Ini ada kayak terminator, garis alur, representation, proses, input output, predefinite process, decision, unpack, dan outpack.
Sini untuk contoh algoritma yang menggunakan flowchart ya. Sini kita menggunakan start dulu dengan menekan mulai dengan simbolnya itu seperti ini. Lalu menekan input. Ini disebut terminator ya. Nah, disebut terminator. Lalu untuk selanjutnya untuk menggunakan inputan ya, input adalah dan input tinggi. Nah, untuk penggunanya ini sebenarnya bisa diatur langsung kayak input alas dan tinggi atau seperti ini. Saya sama-sama boleh. Lalu di sini ada bagian untuk proses. Di sini ada luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi dua. Nah, di sini untuk bagian output, sini tulisannya adalah tampilkan luas. Dan selesai. Jadi mirip dengan yang deskriptif, bedanya ini menggunakan gambar untuk menggambarkan tentang isi dari ini adalah jadi menggunakan bagian untuk menggambarkan tentang apa proses yang sedang dilakukan di bagian ini gitu. Kalau yang lain kan menggunakan angka untuk urutan angka-angka gimana. Oke, lalu kita masuk ke bagian selanjutnya untuk penutup. Ini lebih ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah algoritma adalah prosedur logis untuk menyelesaikan masalah. Dan dalam program komputer, algoritma diadakan sebagai kumpulan operasi yang terstruktur, jelas, dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Proses pemrograman melibatkan menerjemahkan algoritma jadi notasi atau kata-kata dan pemrograman yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Oke, sekian dari saya. Berbeda besar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.